Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai persamaan trigonometri. Oke, sebelum belajar, kamu pastikan kamu telah menonton video sebelum materi yang ini. Saya akan menjelaskan mengenai persamaan trigonometri. Jadi, sebelum ini ada video sebelumnya yaitu mengenai trigonometri di bagian awal. Nah, jadi kamu harus mengerti itu dulu mengenai kuadran 1, 2, 3, dan 4, baru kamu bisa menyaksikan video yang akan saya jelaskan ini. Oke, saksikan semuanya ya. Nah, persamaan trigonometri. Jadi, yang akan saya jelaskan ini nanti ada 3 persamaan, yaitu persamaan sin, cos, dan tan. Tapi di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai 2 persamaan saja, yaitu persamaan sin dan cos. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai persamaan tan. Oke, saksikan ya. Nah, persamaan yang pertama, sin x itu sama dengan sin alfa. Nah, jadi persamaan trigonometri yang pertama yaitu yang kamu harus ketahui yaitu persamaan sin x, di mana sin x itu sama dengan sin alfa. Nah, jadi bentuknya harus kamu buat sin x sama dengan sin alfa. Bentuknya harus seperti yang ini. Nah, apabila kamu menjumpai soal dalam bentuk sin x sama dengan sin alfa, maka penyelesaian dari persamaan trigonometri tersebut adalah, nah ini dia yang harus kamu ingat. X sama dengan alfa ditambah k dikali 360 derajat, atau X sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah k dikali 360 derajat. Nah, di mana k-nya itu adalah bilangan bulat. Dimulai dari 0, 1, 2, 3, sampai seterusnya. Nah, Bu, dari mana ini? X sama dengan alfa tambah k kali 360 atau X sama dengan 180 kurang alfa tambah k dikali 360. Nah, ini dari kuadran. Kuadran yang kemarin itu ada 4, di sini all, sin, ta, cos. Nah, nilai yang positif, nih ya, kalau dia positif, itu di kuadran pertama. Berarti alfa dikali 360 itu di kuadran pertama semuanya positif. Nah, yang kedua, nilai sin yang positif itu di kuadran kedua. Kalau dia di kuadran kedua nilainya yang positif, berarti dia ini kan kuadran kedua ini adalah 180 dikurang alfa. Sementara kalau di kuadran pertama itu alfa. Kuadran di ketiga yaitu 180 ditambah alfa. Nah, kalau di kuadran keempat yaitu dia min alfa. Nah, jadi karena persamaannya adalah persamaan sin, maka yang kita pakai itu 1 dan 2, yaitu yang alfa dan 180 kurang alfa. Nah, jadi yang pertama X sama dengan alfa ditambah K dikali 360, atau X sama dengan 180 dikurang alfa ditambah K kali 360. Nah, 180 dikurang alfa ini dia berada di kuadran kedua, nilainya positif di kuadran kedua. Nah, makanya kita pakai yaitu kuadran 1 dan kuadran 2, yaitu alfa dan 180 dikurang alfa. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung aja ke soal. Nah, jadi sin x sama dengan setengah. Tentukan nilai x yang memenuhi sin x sama dengan setengah. X berada di antara 0 derajat dan 480 derajat. Nah, ini ada batasannya ya. X berada di antara 0 derajat dan 480 derajat. Oke. Nah, jadi gimana Bu cara menyelesaikannya? Nah, jadi kalau misalnya udah seperti ini, penyelesaiannya ini harus yang kamu ingat ini. Pokoknya X sama dengan alfa tambah K kali 360, atau X sama dengan 180 kurang alfa tambah K kali 360. Nah, sin X sama dengan setengah, ini kita buat dia dalam bentuk yang ini. Sin X sama dengan sin alfa. Nah, Bu, ini sin X sama dengan setengah, gak ada sin alfanya. Nah, makanya kita buat dulu bentuknya, yaitu sin X sama dengan sin berapa yang nilainya setengah. Nah, ini juga ada di video sebelumnya. Sin yang nilainya setengah yaitu sin 30 derajat. Nah, jadi sin 30 derajat. Sin 30 derajat. Nah, itu nilainya setengah ya. Nah, coba kamu lihat. Sin X sama dengan sin 30. Kan udah sama nih. Sin X sama dengan sin alfa. Berarti alfanya berapa di sini? Sin X sama sin alfa 30. Sin 30 berarti alfanya adalah
alfanya adalah 30 derajat. Nah, maka penyelesaiannya yaitu langsung ini. Maka X sama dengan alfa. Alfanya berapa? 30 derajat. Ditambah K dikali 360 derajat. Atau X sama dengan 180 derajat dikurang alfa. Alfanya 30. Dikurang 30 ditambah K dikali 360 derajat. Nah, batasannya ada ya, 0 sampai 480. Nah, ini beda-beda soal. Batasannya tergantung soal yang diminta. Nah, berarti Ibu, ini berapa X-nya? X yang pertama, yaitu 30 derajat ditambah, nah ini untuk K sama dengan 0 ya. Kita buat K tuh 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Nah, kita buat dulu K-nya sama dengan 0. K sama dengan 0, X sama dengan 30 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat, atau X sama dengan 180 derajat. Langsung saya kurangi ya, 180 dikurang 30 yaitu 150 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Maka nilainya berapa? X sama dengan 30 tambah 0 kali 360, 0 ya. Berarti X yang pertama yaitu 30 derajat. Nah, kita kotakin. Dapat X yang pertama 30 derajat. Kemudian atau X sama dengan 0 kali 360, 0, 150 tambah 0, 150 derajat. Dapat X yang kedua yaitu 150. Nah, lanjut. Bu, lanjut. K-nya kan K-nya sama dengan 0, udah. Sekarang K sama dengan 1. Nah, untuk K sama dengan 1, berapa nilainya? Maka X sama dengan 30 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat, atau X sama dengan 180 derajat dikurang 30 derajat ditambah K. K-nya 1 dikali 360 derajat. Berarti sama dengan ini langsung saya kurangin, 180 dikurang 30 langsung saya kurangi yaitu 150 derajat. Nah, ini 1 kali 360 tambah 30 berapa? 390 derajat, ya kan? Nah, atau X sama dengan 1 dikali 360 ditambah 150. Tambahkan 6 tambah 5 1, 4 tambah 1 5, 1 tambah 3 4, 4 tambah 1 5. Ini 510 derajat. Nah, coba kamu perhatikan 390 apakah termasuk di antara 0 sampai 480? Termasuk, maka ini termasuk ya. Nah, sekarang 510 itu termasuk nggak 480? Tidak. Nah, 510 ini tidak termasuk ke dalam batasan antara 0 sampai 480. Kan X terletak di antara 0 sampai 480. Maka 510 tidak termasuk. Maka yang termasuk itu apa aja? Maka himpunan penyelesaiannya atau himpunan HP atau himpunan penyelesaian yaitu 30 derajat, 150 derajat, dan 390 derajat. Nah, Bu, lanjut nggak K sama dengan 2? Nggak perlu. Kenapa? Karena sudah terlalu besar angkanya. Sedangkan yang untuk yang K1 aja 510 udah nggak diikuti lagi. Makanya untuk K sama dengan 2 tidak termasuk lagi. Untuk K sama dengan 2 tidak perlu dicari lagi. Maka batasannya untuk K sama dengan 0 sudah, dan K untuk K sama dengan 1 sudah. Nah, maka inilah himpunan penyelesaiannya, 30 derajat, 150 derajat, dan 390 derajat. Oke, ini penyelesaian dari sin X sama dengan setengah. Maka X yang memenuhi yaitu 30, 150, dan 390 derajat. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai persamaan trigonometri yang cos X. Nah, yang untuk cos X gimana, Bu? Cos X sama dengan cos alpha. Nah, yang ini kan cos ya. Cos itu kan berarti di kuadran 1 yang positif dan di kuadran keempat. Maka yang kita pakai adalah yang si alpha dan si min alpha. Nah, berarti
X sama dengan alpha tambah K kali 360 atau X sama dengan min alpha. Kenapa dia di sini min alpha? Karena dia berada di kuadrat keempat kalau cos positif. Nah, X sama dengan min alpha kali K, min alpha tambah K kali 360 derajat. Contohnya gimana, Bu? Cos 3X sama dengan setengah. X terletak di antara 0 dan 180 derajat. Nah, tentukan nilai X yang memenuhi. Nah ini juga sama dengan ini, tapi ini 3X, yang ini X. Nah, berarti gimana, Bu, caranya? Berarti kan kita ubah nih, cos 3X sama dengan cos berapa yang nilainya setengah. Cos berapa yang nilainya setengah? Cos 60 derajat. Cos 60 derajat ya. Cos 3X sama dengan cos 60 derajat. Nah, ini ada di pembelajaran kita yang sebelumnya. Kamu bisa lihat catatannya. Cos 3X sama dengan cos 60 derajat. Batasannya ada 0 sampai 180. Nah, maka kita cari ya. Ini kan cos 3X sama dengan cos 60 derajat. Berarti kalau ini kan kalau dia X, di sini X. Berarti kalau 3X, Bu. Nah, 3X juga. Maka 3X sama dengan alpanya berapa? Ini alpanya ya. Ini jadi alpha 60, berarti 60 derajat ditambah K dikali 360 atau 3X ya. 3X ya, Bu. Kenapa 3X? Karena dia cos 3X ya. 3X sama dengan min alpha min 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, jadi supaya mudah, ini 3X ini kita buat jadi si X aja, ya kan? Nah, X sama dengan X sama dengan kita bagi nih, sama-sama bagi 3. Nah, kita bagi 3 semuanya. Ini ruas ini kita bagi 3, ini semuanya kita bagi 3. 3X bagi 3 tinggal X. 60 bagi 3, 20 derajat ditambah K dikali 360 derajat atau X bagi 3 ya. X min 20 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, udah jadi X dia. Nah, jadi caranya kalau misalnya dia 3X, kamu bagi 3. Kalau misalnya nanti ketemu soal yang 2X, kamu bagi 2. Semuanya ya, semuanya kamu. Oh, sorry. Nih, 360-nya lupa saya bagi 3. 360 bagi 3 berapa, Bu? 120. Ada yang ketinggalan ya. Semuanya dibagi, 60 bagi 3, 20. 360 bagi 3 juga, 120. Nah, ini juga nih. Ketinggalan 360-nya. 360 bagi 3, 120 derajat. Nah, 120 derajat. Nah, udah dapat X-nya. Sekarang kita tinggal masukkan si K. K dimulai dari 0 ya. K dimulai dari yang 0. Untuk K sama dengan 0, berapakah nilainya untuk K sama dengan 0? Maka X sama dengan 20 derajat ditambah 0 dikali 120 derajat. Maka X sama dengan 20 derajat, ya kan? Atau X sama dengan min 120 derajat ditambah 0 dikali 120 derajat. Nah, ini berarti min 20 derajat, ya kan? Nah, untuk K sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 20 derajat ditambah 1 dikali 120 derajat. Berarti maka X sama dengan 140 derajat. Nah, atau X sama dengan min 20 derajat ditambah 1 dikali 120 derajat. Ini berarti 1 kali 120, 120 dikurang 20 berarti 100 derajat. Ya kan? Untuk K sama dengan 1. Nah, untuk K sama dengan 2. Untuk K sama dengan 2, di mana X sama dengan 20 derajat. Kenapa lanjut, Bu? Karena belum ada masih sampai 140. Nah, dia lanjut ya sampai 180, 20 derajat ditambah 2 dikali 120 derajat. Berarti ini 20 ditambah 240 derajat. Ini jadi 260 derajat. Nah, udah kelebihan. Nggak usah berarti ini. Nah, untuk K1, untuk X minus 20 derajat ditambah 2 dikali 140
2 dikali 120 derajat berarti sama dengan minus 20 derajat ditambah 240 derajat, maka sama dengan 220 derajat. Nah, di antara angka-angka ini silakan kamu pilih yang mana yang memenuhi 0 sampai 180. Berarti kan ini Bu, 20 memenuhi, minus 20 memenuhi, tidak. 140 memenuhi, 100 derajat memenuhi, 260 tidak memenuhi. Nah, ini minus 20 tidak memenuhi, minus 20 tidak memenuhi, 260 tidak memenuhi, dan 220 tidak memenuhi. Maka himpunan penyelesaiannya yaitu HP-nya ada 3. Himpunan penyelesaiannya yaitu 20 derajat, 100 derajat, dan 140 derajat. Nah, itu adalah penyelesaian dari cos 3x sama dengan setengah. Nah, supaya kamu lebih paham, maka saya akan memberikan 2 contoh soal dari yang udah saya jelaskan. Dan apabila kamu tidak ada yang ingin kamu tanyakan atau yang tidak mengerti, kamu bisa japri saya, ya. Nah, soal yang pertama yaitu tentukan nilai x yang memenuhi sin x sama dengan setengah akar 3 terletak di antara x-nya itu terletak di antara 0 derajat sampai 360 derajat. Soal yang kedua, cos 2x itu sama dengan setengah dan x-nya itu terletak di antara 0 derajat sampai ke 360 derajat. Nah, semoga kamu bisa mengerjakan soalnya. Tetap semangat semuanya, jaga kesehatan selalu dan semangat belajarnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.